Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Mana Cika? Cabut gugatanmu. Oke, aku cabut gugatanku. Kembalikan Cika sekarang. Kataku terpaksa. Biarlah aku mengalah untuk nyawa Cika. Selanjutnya akan kubuat rencana baru. Serius? Kau kan mencabut gugatanmu? Ya, asal kau kembalikan Cika sekarang. Mana dia? Kenapa nggak ada suaranya? Tenang, dia cuma tertidur. Mungkin capek menangis aja dari tadi. Tolong siniin, Mas. Buka pintunya. Baik, tapi kau janji, kan, akan cabut gugatanmu? Iya, Mas. Lirihku sambil menangis. Janji, kau akan tetap jadi istriku. Iya, aku akan tetap jadi istrimu. Janji, kau akan balik ke rumah ini. Ya, sekarang juga aku akan langsung tinggal di sini. Bersamamu, Mas. Kau terima aku kembali? Ya, aku maafkan semua salahmu. Asal aku gak kehilangan Cika. Baik, aku tahu. Kau akan lakukan apa saja demi Cika. Janji, ya. Ingat, kalau kau langgar, aku tidak akan segan-segan melakukan yang lebih kejam. Kau paham? Iya, Mas. Tolong buka pintunya. Siniin Cika, Mas. Baik, kau saja yang masuk. Teman-temanmu itu suruh pergi semua. Baik, mereka sudah pergi, Mas. Kain gorden jendela tersingkap. Terlihat lelaki itu dan Harum mengintip keluar. Cika ada di dalam gendongan Harum. Cika diam, mungkin tidur kelelahan seperti yang dikatakannya. Suruh mereka pergi. Mel, aku masih melihat mereka ada di situ. Atau perjanjian kita batal? Oke, baik. Mereka akan pergi. Mas Andi, malah, Rani dan ibu terpaksa pergi. Mobil masih terparkir di luar pagar. Terpaksa mereka harus ke sana. Tidak ada yang menyadari kalau masih ada satu orang lagi yang belum pergi. Tapi dia bukan temanku. Aku sendiri tidak menyadari keberadaannya. Rupanya malah dia duluan tiba di tempat ini daripada aku. Sama sekali aku tidak sadar kalau dia bersembunyi di balik rimbunan bunga melur yang kutanam di samping teras. Mereka sudah pergi. Mas, tolong buka pintunya. Pintaku menghibah. Oke, tepati janjimu. Kau harus tinggal di sini. Bersama Harum juga. Gak boleh berantem sama madumu. Iya, Mas. Itu Cika beneran tidur, kan? Tanyaku menatapnya dari luar jendela kaca yang tebal itu. Tidur? Kau pikir aku melenyapkannya? Aku gak gila, Mel. Ini darah dagingku. Oh, iya ya, sekarang buka pintunya. Tolong. Mas Gilang celingak-celinguk sekali lagi untuk memastikan. Baru kemudian pintu terbuka sedikit. Mana Cika? Mas? Tanyaku tidak sabaran. Kudorong pintu selebar-lebarnya. Sini. Teriakku langsung merampas anakku dari gendongan Harum. Cika. Panggilku di telinga bayiku. Oh wah. Tiba-tiba bayiku menangis. Alhamdulillah anakku masih hidup. Terima kasih. Ya, Allah. Au. Aku tersentak. Darah muncrat dari dada Mas Gilang. Itu mengenai dinding, pintu, bahkan wajahku dan tubuh Cika. Kau. Hahaha. Siska, kau membunuh. Sergahku tak percaya. Masih di dalam genggaman gadis itu. Dia tertawa kerkekeh menatap Mas Gilang yang ambruk ke lantai. Semua teman-temanku berlari menghampiri. Mas Andi paling duluan sampai. Diraihnya Cika dari tanganku, lalu diserahkannya kepada ibu. Ibu membawanya ke dalam mobil. Apa yang kau lakukan, Siska? Tanyaku lemas. Sendi-sendiku di seluruh tubuhku seolah berlepasan semua. Aku tak sanggup menahan bobot tubuh. Aku ikut ambruk, terduduk di lantai. Mas Gilang. Harum memeluk tubuh selingkuhannya. Meraung sejadinya. Aku telah membalas sakit hatiku. Mbak, aku balaskan sakit hati kita berdua. Kau sakit kan? Mbak Mel? Selama ini aku tidak percaya padamu. Aku malah benci padamu. Padahal kau selalu menutupi kesalahanku. Kau bahkan selamatkan aku dari Jurjana ini. Tapi, aku tidak percaya padamu. Aku telah menyerahkan segalanya padanya. Mbah, dia telah mengambil perawanku.
Dia telah menghancurkan masa depanku. Semua karena perempuan ini. Kau, Harum, pembantu sialan. Aku juga akan teriaknya mengayunkan kali lagi. Untung Mas Andi bertindak cepat. Dengan sekali tendangan, terlepas dari tangan Siska. Harum menjerit ketakutan. Mas Andi langsung menangkap tangan Siska, mencengkramnya erat. Sebuah ambulans tiba. Rupanya Rani tadi langsung menelepon rumah sakit terdekat. Beberapa polisi juga tiba kemudian. Aku semakin lemas. Sesak rasanya dadaku karena kaget. Bayangan darah yang muncrat masih terbayang-bayang. Malah memapahku masuk ke dalam mobil. Membawaku pulang ke rumah. Mas Andi, Rani, dan Harum yang mengurus selanjutnya. Aku tidak sanggup lagi. Ku peluk erat putriku. Perjalanan menuju rumah sangat jauh kurasakan. Mobil seolah berjalan dengan merambat. Dada masih berdebah. Aliran darah dari jantung dipompakan serasa tidak normal membuat tubuh gemetaran. Ibu tak kalah tegang. Wajahnya muram. Melirikku sesekali, lalu menatap lurus ke depan. Aku tahu dia bukan melihat jalan. Tatapannya kosong. Pasti sama sepertiku. Kejadian mengerikan yang baru saja terjadi di hadapanku. Darah sang durjana. Semoga Mas Gilang baik-baik saja. Semoga dia tidak meninggal. Kalau sampai dia meninggal, aku takut arwahnya akan gentayangan karena tidak tenang, lalu menghantui putriku. Kulap sebisanya. Ujung baju atasku kupilin sampai halus, lalu kuseka wajah putih bak walam putriku. Aps, darahnya ada yang mengenai mulut rupanya. Bibir mungil itu berdecap-decap. Lidahnya bergerak seolah mencari tetesan yang hampir mengering itu. Ya, Tuhan jangan sampai lidahnya mengecap berkas darah ini, ya Allah. Tapi, bagaimana caranya? Darah itu sudah hampir mengering. Tisu. Sergahku mengagetkan ibu dan Mala. Tolong tisu. Basahi. Ibu menerima tisu pemberian Mala. Tisu memang selalu tersedia di mobilku. Dengan cekatan ibu membasahi dengan air mineral yang terselip di sandaran kursi. Dia menyerahkan padaku setelah cukup basah. Kuseka lembut wajah gadis kecilku. Kemudian kuciumi dia dengan derayan air mata tak bersuara. Ponselku berbunyi tiba-tiba. Aku enggan untuk mengangkatnya. Aku tidak mau mendengar apapun sekarang. Aku hanya ingin putriku. Aku ingin menepi sejenak dari hiruk-pikuknya permasalahan yang menderaku. Sakit jantungku berdegup kencang tiada henti. Aku ingin menepi sejenak. Sebentar saja. Aku terlalu lelah. Angkat, Mel. Siapa tahu penting. Perintah ibu. Aku mengeleng. Berkali-kali ponselku kembali berbunyi. Berkali-kali pula aku tak hiraukan. Akhirnya si pemanggil bosan sendiri. Notifikasi pesan masuk. Pun tak ku peduli. Buat susu Cika. Bik. Sediakan air hangat buat mandi kami berdua. Aku mau mandi bareng Cika. Perintahku kepada Bikina. Kuhenyakan tubuh lelahku di sofa. Begitu kami sampai di rumah. Baik, Bu. Sahutnya pelan tapi tak bergerak. Kenapa, Bik? Tanyaku heran. Ampun, Bu. Saya pantas dipecat. Saya teledor. Saya siap dimarahi. Saya siap diusir dari rumah ini. Saya siap dipecat. Teriaknya histeris. Dia menjatuhkan tubuh di lantai, memukul kepalanya bertubi-tubi. Tangisnya pecah mengundang perhatian semua karyawan toko. Bibik tidak salah. Sudah, bangun. Jangan pukuli diri sendiri. Ayo, buat susu Cika dulu. Kasihan dia sepertinya sudah sangat haus. Perintahku lagi. Iya, Bu, ibu gak mecat saya. Saya sudah siap, Bu. Saya bahkan sudah yusunin baju-baju saya. Gaji saya bulan ini gak usah dibayar. Saya minta ongkos pulang kampung saja, Bu. Sudah. Cika haus. Buatkan susunya. Engge, Bu. Bik Ina bangun lalu berlari ke dapur. Pegawai toko masih menatapku penuh prihatin. Kami semua juga minta maaf, Mbak. Kami teledor. Enggak ngeh kalau ada penculik masuk. Kata Pak Joko dengan kepala menunduk. Rupanya mobilnya ditaruhnya jauh di sana. Mbak. Di seberang. Lalu mungkin mengendap-endap masuk saat kami semua sibuk.
Kebetulan Big Ina dan istri saya asik di dapur. Non Cika tidur di kamarnya. Timpa Pak Basir tak kalah murung. Mbak, kami minta maaf. Tadi banyak pelanggan yang nelpon. Kata mereka orderannya sudah masuk belum. Biar ditransfer uangnya. Lalu minta diantar barangnya segera. Kami tidak berani buka laptop. Mbak. Jeti, kami suruh tunggu Mbak aja. Memangnya Siska kemana? Sih, Mbak. Kenapa dia nggak masuk? Kami Jeti amburadul semua. Papar pegawaiku yang lain, yang diamini oleh semua. Ya, Siska tidak kerja lagi. Pak Basir, tolong telepon kasir toko ini yang pernah bekerja di sini. Minta dia menggantikan Siska. Oh, dia boleh kerja di sini. Mbak? Ya, tolong diaturlah toko kita. Saya sedang sangat sibuk. Tolong diurus, ya Pak Basir. Baik, Mbak. Kami kembali ke toko. Ya, Mbak. Silahkan. Big Ina telah kembali dengan botol susu di tangannya. Segera ku masukkan ujung ke mulut mungil anakku. Mel, kau harus ke rumah sakit. Barusan Mas Andi nelpon. Malah yang baru saja mengurus mobilku tiba-tiba masuk. Aku udah bilang gak mau nerima telepon. Aku mau sendiri. Dulu. Sergahku kesal. Dia nelpon aku. Mel. Katanya penting. Pihak rumah sakit minta persetujuan keluarga. Suamimu kritis. Kritis? Dia nggak desisku. Kritis, artinya belum Jangan bilang kalau kau berharap dia mati. Terus kenapa Mas Andi nyuruh aku ke sana? Aku bukan keluarganya lagi. Malah, aku hanya mantan istri. Kalian belum sah cerai, Mel. Pihak luar tahunya kau istrinya. Papa mamanya sedang dirawat juga. Lalu rumah sakit menghubungi siapa? Dong. Mas Andi juga. Ngapain ditungguin? Kenapa nggak ditinggal aja? Coba. Biarin mampus itu. Mel. Sadar. Ini urusan nyawa. Loh. Ayolah. Kasihan mereka. Sudahlah malah. Gak usah maksa. Suruh si Harum itu. Aku gak mau ngurusinnya. Aku bukan siapa-siapanya lagi. Kau tahu, Cika adalah darah dagingnya. Kalau sesuatu sampai terjadi pada Mas Gilang, kelak Cika menuntutmu, kau mau bilang apa? Ini masalah nyawa soalnya. Kulirik ibu yang hanya membisu sejak tadi. Sepertinya dia belum tenang juga. Dia juga tidak mau memberikan pendapat. Ponselku kembali berbunyi. Kepala mau pecah rasanya. Masalah datang bertubi-tubi. Duh, entah kapan semua ini akan berakhir. Mas Gilang juga, kenapa gak henti menyusahkan aku? Kenapa gak mati kalian? Sih, mau mati aja tetap nyusahin aku. Angkat, Mel. Perintah ibu kemudian. Mungkin dia merasa berisik dari tadi mendengar bunyi panggilan masuk di ponselku. Dengan enggan aku mengangkatnya. Kulirik si penelepon. Astaga, Mas Fajar. Aku sangat menghormati abang iparku ini. Dia sangat berbeda dengan keluarganya. Dia pendiam, jarang berbicara, tidak mau ribut, tidak mau cari masalah. Dia bahkan menyisihkan diri jauh dari keluarganya. Cuma istrinya yang sangat tidak kusukai. Perempuan sombong itu juga sama, sedikit pun tidak menyukaiku. Kalau Mas Fajar menelepon, berarti ada yang sangat penting. Ya, Mas. Sahutku setelah mendengar dia mulai berbicara. Mel, maaf, Mas mengganggu. Kalau boleh tahu, siapa perempuan yang bernama Harum? Aku terkesiap. Kenapa dia menanyakan Harum? Kenapa, Mas? Barusan dia telepon. Dia bilang kalau Gilang kena tusuk. Betul begitu? Iya, Mas. Sahutku pelan. Perasaan tidak enak mulai menyergap. Terus, kenapa si Harum-Harum itu yang nelpon ke nomorku? Dapat dari mana dia nomorku? Terus bagaimana keadaan Gilang sekarang? Papa dan Mama baik-baik saja. Kan? Mas Fajar memberondongku dengan banyak pertanyaan. Aku kelabakan untuk menjawabnya. Lagi pula aku tidak tahu harus menjawab apa. Mel, kau masih di situ? Iya, Mas. Mel, ada apa sebenarnya? Coba kamu jujur aja. Sepertinya ada yang tidak beres. Sebenarnya, maaf.
Sebenarnya aku dan Mas Gilang sedang proses cerai. Mas. Apa? Maaf, Mas. Papa dan Mama juga sedang dirawat di rumah sakit. Kalau bisa, Mas datanglah. Kasihan mereka semua nggak ada yang ngurus. Mel, kau ini ngomong apa? Mas Gilang selingkuh dengan pembantu kami. Harum, perempuan yang tadi nelpon Mas Fajar. Mereka bahkan mau menikah. Makanya aku minta pisah. Mas. Lalu Mas Gilang ditusuk oleh kasir toko. Karena Mas Gilang rupanya berjanji menikahinya juga. Pokoknya Mas Fajar pulanglah. Mas gak mau tahu. Kau urus dulu semuanya sampai Mas datang. Sekarang ini juga Mas akan pesan tiket penerbangan pertama besok pagi. Kau paham? Tapi, Mas. Mel, Mas gak mau tahu kau mau cerai atau apa. Pokoknya kau urus dulu semua ke rumah sakit. Saat ini cuma kau yang bisa mengurusnya. Aku akan telepon Kak Bulan agar segera ke sana. Mas Fajar, halo. Pergilah, kata ibu saat mataku menatapnya. Tapi, aku gak mau. Bu, desahku putus asa. Tolong temani dia, Nak Mala. Pinta ibu menatap Mala. Tentu, Bu, saya tidak akan meninggalkannya sendirian saat begini. Sahut Mala. Bika Ina meraih Cika dari pangkuanku. Mala membimbingku berdiri lalu memapahku menuju mobil. Saat begini, kenapa bukan pelakor itu yang disibukkan? Kenapa mesti aku? Padahal aku sudah pergi. Memang surat pisah belum di tanganku, tapi aku bukan siapa-siapa mereka lagi. Aku tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Mobil yang dikemudikan oleh Mala perlahan membelah jalanan. Aku menyenderkan tubuh, mencoba menekan semua kegundahan ini. Tapi, tidak bisa. Aku sangat tersiksa. Malah, aku mau ke panti sebentar. Lirihku mengejutkan Mala. Panti? Tanyanya tak percaya. Ya, aku mau bertemu Mas Reno. Sebentar saja. Aku sudah tidak kuat. Aku mau bersandar sesaat. Sahutku tak peduli dengan keheranannya. Kau ingin bersandar di dada Mas Reno? Malah, tolong jangan banyak tanya. Kau tahu, dengan melihat Mas Reno saja, mungkin tenagaku akan kembali. Mungkin lelah ini bisa terobati. Kalian pacaran? Malah masih keheranan. Tidak, kami tidak pacaran. Tapi kau tahu, bila aku sedang susah, hanya Mas Reno yang mampu mengembalikan semangat hidupku. Baik, kita singgah sebentar, tapi ingat hanya sebentar. Sahutku lemah.